Siapa yang udah nonton film MCU yang terbaru alias Guardians of the Galaxy Volume 3? Ini bukan spoiler loh ya, tapi buat yang udah nonton pasti tahu dengan tokoh yang satu ini, yang punya kekuatan telepati dan telekinesis. Ya, siapa lagi kalau bukan Cosmo, si anjing luar angkasa. Cosmo ini diceritakan sebagai anjing program luar angkasa Soviet. Dan sebetulnya karakter MCU yang satu ini memang terinspirasi dari anjing sungguhan yang bernama Laika. Oke, gimana ceritanya? Jadi, sebelum manusia pergi ke luar angkasa, program luar angkasa Soviet bereksperimen dengan mengirimkan anjing. Perlombaan luar angkasa membawa terlalu banyak beban politik. Uni Soviet terobsesi dengan gagasan untuk membuktikan bahwa hewan bukanlah satu-satunya yang dapat kembali dari luar angkasa dalam keadaan utuh. Setelah diskusi yang panjang, Uni Soviet akhirnya memutuskan untuk menggunakan anjing dalam eksperimen ruang angkasanya. Sementara itu, Amerika Serikat menjatuhkan pilihannya pada monyet. Mengapa demikian? Dan apa yang menjadi pertimbangan Soviet sehingga mengkhususkan anjing kampung liar sebagai subjek penelitiannya? Uni Soviet dan Amerika Serikat memulai eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan apakah penerbangan ruang angkasa berawak merupakan hal yang mungkin dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada 1940 sampai 1950-an. Sebelumnya, nggak ada satupun makhluk hidup yang pernah lepas landas ke ruang angkasa atau mendarat di sana, apalagi tanpa bobot dan radiasi kosmik. Efek yang mungkin terjadi pada tubuh manusia harus diuji menggunakan kelinci percobaan. Namun, bukan berarti benar-benar menggunakan kelinci sebagai subjek, melainkan sesuatu yang sedikit lebih besar. Pertanyaannya, apa? Ternyata itu bukanlah hal yang sepele. Ilmuwan Soviet mempertimbangkan berbagai pilihan, yaitu tikus, anak tikus, monyet, kucing, dan anjing. Secara alami, monyet dianggap paling mirip manusia dalam banyak hal. Dan karena alasan inilah, Amerika memilih seekor monyet rhesus yang dinamai Albert untuk terbang dengan roket pada tahun 1948. Sementara itu, Prancis mengirim seekor kucing ke ruang angkasa pada 1963 dan sebelumnya tikus. Nah, di Uni Soviet, anjing telah memainkan peran historis dalam eksperimen neurofisiologis. Ahli fisiologi Soviet, Ivan Pavlov, dikenal telah menggunakan anjing untuk mempelajari sistem yang refleks yang membuatnya mengantongi penghargaan Nobel. Akan tetapi, opsi primata juga sempat dipertimbangkan secara serius oleh para ilmuwan Soviet. Salah satu ilmuwan utama program ruang angkasa Soviet, Dr. Oleg Gazenko, bahkan melakukan pengamatan terhadap perilaku anjing dan monyet terlatih yang ada di sirkus. Namun, menurut hasil pengamatannya, dia menyadari bahwa akan ada banyak masalah jika menggunakan monyet sebagai subjek eksperimen. Alasannya, monyet kurang stabil secara emosional. Bagaimanapun juga, monyet lebih dekat dengan manusia. Monyet bisa menderita gangguan saraf dan kemudian menjadi agresif. Ilmuwan Amerika mengatasi masalah itu dengan membiusnya. Namun, untuk mengantisipasi masalah ini, Uni Soviet memutuskan untuk memilih anjing, khususnya anjing liar. Nah, Laika, anjing pertama di ruang angkasa ditemukan di jalan, seperti kebanyakan anjing yang digunakan dalam berbagai eksperimen. Mengapa anjing liar? Karena anjing liar dikenal cerdas dan tidak banyak menuntut. Selain itu, anjing liar sangat menghargai saat menerima kebaikan. Anjing-anjing liar yang diambil dari jalanan kemudian dibersihkan, dimandikan, dan diberi makan yang banyak. Para ilmuwan mencari anjing yang cocok dicari di tempat penampungan atau di jalan. Ukuran tubuhnya harus cukup kecil, sekitar berat 6-7 kg, umur 2-6 tahun, jinak, sehat, dan sangat sabar. Betina lebih disukai, karena akan mempermudah pembuatan pakaian sanitasi untuk menghilangkan kotoran tubuh. Selain itu, warnanya pun harus terang, karena akan lebih telegenik atau terlihat bagus di layar televisi. Namun, semua itu hanyalah persyaratan awal. Proses seleksi dan pelatihan untuk gigi taring sama ketatnya dengan para kosmonaut manusia yang akan mengikuti jejaknya pada masa mendatang. Program ilmiah khusus dikembangkan yang terdiri dari beberapa tahap. Awalnya, hewan dilatih dan diuji ketahanannya. Anjing-anjing dilatih untuk terbiasa mengenakan pakaian ruang angkasa. Pertama, untuk membatasi pergerakan di kabin kapsul ruang angkasa. Untuk tujuan ini, anjing-anjing diikat ke sudut ruangan. Yang kedua adalah membiasakan proses pembuangan kotoran. Selain itu, anjing-anjing juga diajari untuk makan dari pengumpan otomatis.
diputar menggunakan mesin sentrifugal, berdiri di atas dudukan yang bergetar, dan menghadapi pelontaran. Tes yang paling sulit adalah harus tetap berada di dalam kapsul tertutup, yang waktunya ditambah secara bertahap seiring dengan kemajuan pelatihan. Hewan yang dialokasikan untuk penerbangan panjang harus bertahan hingga 20 hari di dalam kurungan, yang ditentukan secara empiris. Pada awalnya, percobaan kapsul ini berlangsung hingga 55 hari. Tidak semua anjing bisa menahan stres. Beberapa anjing terus-terusan menggonggong dan mencoba untuk merobohkan pintu. Para ilmuwan meyakini eksperimen itu akan mengungkapkan karakter dan kestabilan jiwa subjek penelitian, serta jenis penerbangan apa yang cocok. Apakah penerbangan pendek, panjang, atau tidak keduanya. Subjek yang lolos seleksi awal kemudian akan melanjutkan ke tahap yang agak beresiko, yaitu menjalani operasi untuk memasukkan elektroda dan kateter guna memantau kesehatan dan memberikan obat langsung ke aliran darah. Selain itu, ekornya pun harus dipotong pendek, karena dapat mengganggu sistem ventilasi di dalam kapsul. Para ilmuwan Soviet lebih memilih untuk mengirim anjing ke ruang angkasa secara berpasangan, untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak berdasarkan referensi individu dan memilihnya sesuai dengan kompatibilitas psikologis, yang menjadi faktor kunci lainnya. Secara keseluruhan, Uni Soviet meluncurkan 51 anjing dengan roket. 12 diantaranya tidak selamat dalam penerbangan. Kematian Laika pada 1957 adalah yang paling tragis, mengingat skala dan publisitas peristiwa tersebut. Bagaimanapun, misi peluncuran Laika ke ruang angkasa dipersiapkan dengan sangat tergesa-gesa. Pada Oktober tahun itu, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nikita Khrushchev memerintahkan seekor anjing harus ditempatkan di orbit bumi paling lambat 7 November, yang bertepatan dengan peringatan Revolusi Oktober. Namun, saat itu belum ada mekanisme untuk mengembalikan hewan tersebut dengan selamat. Laika pun terpaksa menjalani kutukan itu, tetapi hal itu tidak diketahui oleh pihak luar. Laika diperkirakan akan mampu bertahan hidup sekitar seminggu setelah penerbangan. Sayangnya, dia mati lebih awal. Berdasarkan fakta yang baru terungkap pada 2002, penyebab Laika mati lemas hanya beberapa jam setelah peluncuran adalah karena kesalahan penghitungan konduktivitas termal. Namun, pada 1950-an, pers Soviet menerbitkan laporan tentang kesehatan selama 7 hari. Selama itu, Laika dinyatakan secara resmi hidup. Setelah itu, Soviet dilaporkan bahwa setelah memperoleh pengetahuan yang tak ternilai dari eksperimen tersebut, diduga menyuntik mati Laika yang akhirnya memicu banyak kritik dari Barat. Bertahun-tahun kemudian, pada 1980 dan 90-an, Soviet dan kemudian Rusia akhirnya mencoba peruntungan mereka dengan monyet. Sebanyak 12 monyet diterbangkan ke ruang angkasa sebagai bagian dari program Bion. Namun, subjek terakhir yang dijuluki Multik tewas setelah mengalami pendaratan yang sangat sulit. Setelah itu, program tersebut pun dihentikan. Bagaimanapun, pada tahun 1960, 2 anjing liar biasa pergi ke orbit sepanjang hari, meletakkan dasar untuk semua penerbangan luar angkasa berawak di masa depan. Nama keduanya Belka dan Strelka. Seperti banyak anjing luar angkasa lainnya, Belka dan Strelka ditemukan berkeliaran di jalanan. Belka dijadikan pemimpin tim. Ia menjadi yang paling aktif dan komunikatif dari semuanya. Dia menunjukkan hasil terbaik secara keseluruhan, menjadi pertama yang mendekati mangkuk makanannya, dan yang pertama belajar menggonggong dalam keadaan darurat. Strelka, anjing yang lebih ringan dengan bintik-bintik coklat. Lebih pemalu dari antara yang lain, tetapi memperoleh hasil yang memuaskan selama pengujian. Kedua anjing itu berusia 2-3 tahun. Anjing-anjing itu menjalani tes medis menyeluruh dan secara bertahap diajarkan supaya dapat menahan apa yang akan datang. Awalnya, ruang fisik mereka akan dibatasi selama beberapa hari. Para dokter juga akan menghubungkan mereka ke mesin dan menguji kemampuan mereka untuk memakai pakaian antariksa. Juga mengajari mereka cara menangani G-Force. Ketika tiba waktunya untuk terbang, anjing-anjing itu diberikan julukan terkenal dan membuat sejarah. Sebelumnya, saat mereka tinggal di Vivarium Institute, mereka dipanggil Kaplia dan Wilna. Penerbangan Belka dan Strelka dijadwalkan pada 19 Agustus 1960. Wadah yang dapat dikeluarkan juga berisi 12 tikus dan sekumpulan serangga, tanaman, benih, serta kultur jamur dan mikroba yang berbeda. Di luar wadah langsung dengan anjing dan makhluk hidup lainnya, ada 28 tikus dan 2 tikus lainnya. Semua hewan dan mikroba ada di sana untuk menguji ketahanan mereka terhadap perjalanan luar angkasa. Peluncuran itu juga terkenal karena ini adalah pertama kalinya seseorang melihat siaran televisi dari luar angkasa. Saat lepas landas, anjing-anjing itu agak gelisah, dengan detak jantung dan pernapasan yang lebih cepat. Namun, begitu kapal mencapai orbit,
indikator menunjukkan keduanya baik-baik saja. Makanan segera tiba setelah mereka berhasil meluncur. Makanan mereka mirip holodets, hidangan daging dan gelatin Rusia yang dapat memberikan cairan yang diperlukan anjing. Wadah dengan makanan anjing luar angkasa terpasang di bawah kursi, tempat mereka berbaring. Sebuah sinyal membuka wadah, dan setelah anjing selesai, wadah kembali menutup. Belka dan Strelka melahap semuanya dengan gembira. Belakangan, selama perjalanan sekeliling dunia keempat, Belka menjadi sangat gelisah. Dia mencoba melepaskan diri dari penopangnya dan mulai muntah. Namun, organ vitalnya normal. Setelah putaran ke-17 selesai, anjing-anjing itu berhasil dikembalikan ke bumi. Setelah menghabiskan sekitar 20 jam di orbit. Setelah menganalisis data penerbangan, para ilmuwan menyimpulkan bahwa tidak ada bahaya yang menimpa manusia jika mereka dikirim ke luar angkasa. Peluncuran Belka dan Strelka adalah yang terakhir dari jenis hewan. Fakta bahwa Belka merasakan ketidaknyamanan di luar angkasa ditafsirkan oleh para ilmuwan sebagai stres, tidak ada yang mengancam jiwa. Namun demikian, situasi tersebut menghasilkan keputusan untuk membatasi jumlah putaran yang harus dilakukan manusia seminimal mungkin. Itulah mengapa Yuri Gagarin hanya akan melakukan 1 kali perjalanan keliling dunia. Belka dan Strelka diberhentikan dengan hormat dan diizinkan memasuki masa pensiun. Tinggal di institut sampai usia tua yang terhormat. Mereka adalah hewan paling populer di Uni Soviet pada 1960-an. Sosoknya bahkan menghiasi spanduk, poster, tenda, kartu pos, dan kalender. Beberapa bulan setelah penerbangan, Strelka melahirkan 6 anak anjing yang sehat, yang kemudian ditayangkan di TV. Ada 1 anak anjing yang benar-benar putih, yang mereka sebut Pushok. Ibu negara Amerika, Jacqueline Kennedy, benar-benar menyukainya, dan mereka dijuluki Putra Kosmonautika. Delegasi Kedutaan Besar Amerika Serikat tiba dengan sangat rahasia, mengumpulkan dokumen tentang Pushok, mengatur pengambilan gambarnya, kemudian dengan polisi di belakangnya membawa ke kedutaan Amerika. Saya Gisela Tessa, untuk Vegosti, Asumsi.